Kali ini adalah sebuah kasus di mana seorang ibu mengalami perdarahan di luar haid yang terus-menerus, dan pada saat kita lakukan pemeriksaan, selalu pertama kita mengeksplorasi kondisi rahim. Di sini terlihat, kita bisa melihat adanya bekas sesar pada operasi yang lama, juga bagian mulut rahim yang normal, sementara bagian rongga terlihat darah masih menggenangi pada kanalis cervicalis. Sementara pada bagian mulut rahim kita tidak temukan adanya kelainan. Arus darahnya masih terlihat normal. Nah, di sini cairan tampak pada kanalis cervical, jadi ini masih aktif mengeluarkan darah. Sehingga perlu ditelusuri apa yang menjadi penyebab dari perdarahan di luar siklus haid yang tidak berkesudahan ini. Nah, di sini kita bisa melihat bekas sesar yang normal, meskipun terlihat jelas sesarnya bukan satu kali, ini lebih dari satu kali. Si ibu ini telah mengalami riwayat operasi sesar berulang, namun tidak ada masalah pada bekas sesarnya. Pemeriksaan kemudian kita lanjutkan untuk melihat ternyata bagian rongga rahim, atau yang kita bilang, katakan istilahnya adalah kafum uteri, ini terlihat endometriumnya sedemikian tebal dengan gambaran adanya massa hiperekoid tanpa batas yang jelas. Terlihat juga aliran darah yang memberikan vaskularisasi pada massa hiperekoid tersebut. Gambarannya lebih mengarah kepada sebuah polip. Polip itu adalah sebuah jenis dari penebalan endometrium yang tergantung dari hormonal, biasanya hormon estrogen yang berlebihan, sehingga menyebabkan penebalan pada area dari mulut rahimnya, juga mengarah ke dinding dalam rahim. Sehingga perlu kita anjurkan untuk membersihkan polip ini dari rongga rahim. Nah, di sini kita bisa melihat vaskularisasi atau pembuluh darah kas yang memberi makan si polip ini sehingga tetap bereaksi menebal dan tidak kunjung menipis. Kondisi yang lain juga perlu kita lakukan, ada melakukan biopsi endometrium, jadi kita bisa juga mengetahui apakah ini jaringan yang mencurigakan atau tidak. Namun sekaligus terapi yang sebenarnya definitif adalah kita melakukan kuretase. Jadi kita melakukan kerokan pada rongga rahim apabila kita hanya memiliki prosedural operasional dan alat tersebut. Namun apabila kita memiliki alat lain yang kita namakan sebagai histeroskopi, maka kita bisa masuk menuju ke rongga rahim untuk mengambil jaringan polip ini agar lebih terarah. Nah, di sini kita bisa mengamati jaringan polip dari endometrium dengan pola arus darahnya, yang kita katakan sebenarnya adalah pedicle artery. Jaringan polip sebenarnya umumnya jaringan yang bersifat jinak, seperti lendir yang menebal dan tergantung dari hormon estrogen. Namun apabila disertai juga dengan hiperplasi atau penebalan yang terus-menerus, maka sebaiknya kita segera melakukan biopsi atau kerokan sekaligus sebagai treatment untuk melihat apakah jaringan ini mengarah ke suatu keanehan tertentu. Jadi ini adalah suatu kasus polip
endometrium. Nah, di sini kita bisa melihat jaringan polip yang menebal. Selain dari endometrial hiperplasi yang juga semakin menambah kecurigaan apabila ini adalah suatu reaksi-reaksi yang abnormal. Nah, kita bisa melakukan standar kuretase biasa, atau jika memadai kita memiliki alat yang kita namakan hysteroscopy, kita bisa melakukan evakuasi polip dengan lebih terarah. Nah, setelahnya baru kita mendapatkan jaringan definitif dari gambaran histopatologi yang nanti kita temukan pasca tindakan. Jadi kadang penebalan dari hiperplasia endometrium yang menjadi sebuah polip ini selalu menyebabkan perdarahan tidak terkontrol di luar siklus haid seorang perempuan. Jadi polip adalah jaringan lunak pada dinding endometrium yang menebal, bersifat hormonal, dan kadang bisa muncul berkali-kali dalam sebuah siklus perempuan. Rahim sendiri normal, tidak ada kelainan. Kemudian kita amati kedua ovarium juga tampak normal, tidak ada yang aneh-aneh pada kondisi ovarium.